Halo, kembali lagi bersama kita dari channel Aris Mikro. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tentang The King of Cilepuk, di mana hari Jumat kemarin kami telah melakukan tes fly pertama dan berhasil. Dalam tes itu memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu hari ini kami akan memberikan klarifikasinya atau penjelasannya tentang apa yang terjadi kemarin ketika The King of Cilepuk pertama kali mengudara. Di samping saya sekarang sudah ada Pak Dek Ngwes. Pak Dek Ngwes ya. Iya. Jadi Pak Kadek ini seperti yang sudah kita ketahui adalah maestro dari layang-layang Bali. Jadi maestro layang-layang sudah digeluti oleh beliau itu dari 1994 sampai sekarang. Jadi hampir separuh dari hidupnya sudah ada di layang-layang. Nah, maka dari itu mari kita tanya-tanya apa yang terjadi kemarin ketika pertama kali mengudara. Boleh ditanya-tanya nih Pak Dek? Iya, boleh. Ya, jadi saya ada satu pertanyaan penting pertama Pak Dek. Apa yang terjadi ketika layang itu pertama kali mengudara Pak Dek? Saat nyoba itu pertama layang itu waktu terbang perdana itu loh. Ya. Agak timbangnya kurang gini. Apa namanya, ala istilah Balinya kurang kedap. Oh, kurang kedap. Makanya dia agak mecuk dia. Agak kelihatan power kekuatan bambunya lemah Jadinya ya. Apa yang menyebabkan kenapa Pak Dek men-setting layangan baru pertama kali terbang itu kurang kedap Pak Dek? Apakah memang sengaja dibuat kurang kedap atau jongkoh ya mungkin bahasa Balinya? Iya. Atau bagaimana Pak Dek? Enggak, itu settingnya udah kemarin udah agak kedap, tapi karena timbangnya agak baru itu loh, agak melar karena anginnya kencang. Agak kencang, lumayan kencang tuh anginnya, makanya timbangnya agak melar. Makanya kan kemarin diturunkan lagi sekali, diulang tes playnya kemarin. Oke. Kan langsung diturunkan gitu. Apa yang menyebabkan tali itu melar Pak Dek? Karena setahu tiang kan, tiang ada pada saat layang itu pertama terbang, tali timbangannya itu sudah lebih besar dari tali yang digunakan untuk menarik. Kalau boleh tahu tali ukuran berapa yang Pak Dek gunakan? Itu kemarin talinya 14 mili. 14 mili ya? 14 mili itu besar ya Pak Dek? Besar. Hampir sejempol kita ya? Itu dah 14 mili itu. Tapi kan talinya baru. Oke. Oh iya, kan belum sempat kena kayak melar gitu dah kalau baru. Makanya harus kalau udah mati aman. Oke. Berarti dari argumen pertamanya adalah tali itu melar karena memang baru pertama kali digunakan. Ya. Walaupun memang tali itu besar. Ya, nggak jamin juga. Sifatnya akan seperti itu ya Pak Dek ya. Iya. Oke. Jadi pertanyaan kedua, sepintas kalau saya amati, layangan itu kan memang agak ini Pak Dek, apa namanya? Lukus ya. Bahasa Balinya lukus lah kita bilang ya. Apa yang menyebabkan kenapa layang itu bisa lukus Pak Dek? Kan setelah naik kedua itu sudah diperbaiki timbangannya, masih dia agak lukus Pak Dek. Iya. Itu udah perlu diperbaikan. Makanya ada rencana untuk perbaikan. Perbaik itu mungkin ditambah lagi bambunya, diperbesar atau ditambahin kayak omong Bali itu pentangnya kurang. Ya, kurangnya ditambahin bambu gitu biar lebih kuat. Mudah-mudahan naik yang kedua ini sesuai dengan harapan gitu. Ya. Baik. Berarti sekarang tahap yang akan Pak Kadek buat
untuk memperbaiki layang itu adalah membentang berarti ya. Iya. Kira-kira Pade akan menambah kekuatan bambu itu lagi berapa lapis Pade? Mungkin biar teman-teman semua paham juga Pade. Untuk setiap lapis itu dirangkap 2 sama dipen tuh, dilem biar mati. Terus ditambahin lagi 1 bentang yang dari bentang tengah ke ujung sayap. Bentang tengah ke ujung sayap. Oh, Ya. berarti yang di Ya, ini ya. yang kemarin kan baru 2, Ya. sekarang ditambahin lagi 1, Ya. terus ditempel lagi, semua bentangnya ditempel-tempel lagi satu-satu. Oke. Ya. Berarti kalau tidak salah saya meresapi ini mungkin maklum pada karena Tiang kan Iya. pemain baru begitu. Hampir semua dari bambu atau bentangan-bentangan yang ada itu akan diisi lapisan baru ya. Iya. Oke. Selain itu pada apa yang akan pada lakukan supaya membuat The King of Cilepo ini benar-benar bisa mengudara sesuai dengan bentuk yang pada harapkan? Nah, itu dah. Makanya sekarang dilapisin bantangnya biar lebih Hanya kuat. dilapisi Iya. saja ya. Terus ditambahin ke kayak yang kemarin itu kan di alis telepuk. Alis Cilepo Ya, ya. itu kan kurang. Alis. Ditempel lagi bantangnya nambah. Kalau di kepala nambah lagi 2, terus di sayap lagi 2, ya biar lebih kuat gitu. Oh, ada di rencananya. beberapa titik yang malah akan ditambah lagi 2 lapis ya. Ya, malah ditambah 2 lapis, terus ditambahin lagi 1 gitu. Ditambah lagi 1. Ya. Oke. Berarti cukup banyak perbaikan ya. Iya, lumayan. Ya. Lumayan. Untuk perbaikan aja 2 batang bambu. 2 batang bambu Iya, yang besar ya. ya, yang panjang 7 meter lagi 2. Baik. Jadi semeton Raryangon ternyata dalam pembuatan layangan itu sepertinya kalau saya tangkap ini karena Pak Dek memang tidak terkejut ya melihat layangannya lukus gitu loh. Seperti memang hal yang biasa ya, Ya, dalam udah kita biasa. melayangan lah seperti itu. Kalau baru terbang, baru mencoba ada lukus atau ada yang nyelongsor lah gitu Ya. lah bahasanya ya. Jadi itu hal yang biasa ya. Biasa Jadi itu. kalau layangan besar pertama naik langsung bagus kayaknya memang Ya agak susah. agak susah ya. Tapi mungkin ada beberapa ya, gitu loh. Apalagi ini kan layangnya besar. Hmm. Itu kainnya kan besar. Hmm. Kebanyakan penampungan Hmm. udaranya lebih besar Iya. itu kan. Enggak beda sama layang bebean. Iya betul. Jangan beda. Soalnya layang kelepuk ini lebih susah, rumit bikin bantangnya. Iya. Ya. Kenapa lebih rumit Pak Dek? Kan Pak Dek ini sudah sering tuh saya amati membuat kuir besar, bebean big yang sangat besar gitu loh. Kan bukannya Cilepo ini lebih sederhana Pak Dek? Kenapa dia akhirnya lebih susah Pak Dek? Ya kalau yang kecil ya gampang. Tapi kalau besar itu wah susah emang gininya, soalnya bambunya harus banyak-banyak, kerangkanya harus banyak, soalnya tekan udara lebih besar karena dia kainnya lebih besar daripada jenis layang bebean gini kan. Kalau bebean kan cuma pinggir-pinggirnya aja, ini kan pakai ekor panjang kayak sayap tuh. Berarti kalau bebean itu kan semua dibungkus menggunakan bambu. Ya. Jadi pinggir itu semua diperkuat bambu, itu yang membuat dia kuat ya. Tapi kalau Cilepo ini benar-benar lebih banyak ini kain yang lepas. Yang lepas begitu ya. Oke, nah mungkin ini sedikit apa yang ada dalam benak teman-teman semua sepertinya sudah terjawab, kan begitu Pak Dek? Iya. Jadi seorang maestro pun dia mengakui. Jadi saya sangat salut ini karena dalam pertanyaan itu banyak sekali yang sepertinya memberi senyum sinis gitu loh Pak Dek. Ya. Baru naik itu lukus gitu loh. Jadi orang bilang kayaknya pesimis sekali gitu lah. Padahal jadi kalau Tiang pribadi membuat Cilepo ini adalah
untuk membangkitkan yang kegiatan yang sudah hampir mati suri selama 3 bulan. Kita mau berusaha bangkitkan lagi gitu, semangatnya kita bangkitkan lagi gitu loh. Jadi walaupun sekarang The King of Celpuk baru naiknya Lukus ya, sekarang semangat kita besar, otomatis kan kita akan perbaiki dong. Ya, perbaiki. Ya. Mudah-mudahan naik yang akan datang bisa lebih bagus dari yang kemarin. Baik. Selain kendala terbang, Pak Dek, ada mungkin kendala-kendala lain yang dihadapi di lapangan gitu, Pak Dek? Kendala kalau main layang itu banyak. Apa yang pertama, Pak Dek? Angin. Cara naikin layang itu kan harus, apalagi layang besar kemarin tuh. Caranya bagaimana, Pak Dek? Itu udah pengaturan posisi, cari arah angin gitu. Jadi tali itu harus lurus kurang lebih, Pak Dek ya? Ya, kemarin itu kan sempat iya, benar. Saya tahu mencong itu loh. Ya, benar. Makanya gitu dah. Diperbaikin kemarin tadi. Apa mencong-mencong itu kira-kira, Pak Dek? Gitu lah. Nah, gini agak sisa lah. Agak sisa. Ya, ini maksud saya begini. Ini teman-teman biar tahu mencong itu kan salah-salah nanti kan dalam tanda kutip gini, beda artinya gitu. Maksudnya gini. Kita kan main kemarin tuh main layangan di sawah. Kan di sawah itu kan banyak ada gini kebun-kebun petani yang lain. Karena panjang talinya itu kan menghindari kebun petani yang lain, biar kita nggak merugikan orang lain lah cara main layangan gitu. Berarti kemarin tuh memang kendala terbang pertama itu di timbangan, karena meklecet lah melar ya. Kedua, kendalanya itu ada pada bambu yang memang mungkin kurang. Yang ketiga, justru ada pada proses tarik layangan yang ternyata posisi tali tiang juga melihat pada lurus, bengkok. Nah, itu dah. Habis itu baru lurus lagi. Nah, saya kira memang itu strategi dari Pak Dek untuk membuat layangan tambah bagus naiknya gitu. Oh, ternyata ini malah menghindari kebun kacangnya orang. Ya, itu kan untuk jaga kebunnya juga. Benar. Jadi pelayang pun enggak boleh jadi pelayang yang brutal ya. Nah, Nike Semeton. Jadi jangan pernah menjadi pelayang yang brutal. Karena bagaimana? Ketika ada pelayang yang brutal di lapangan, maka semua rare angon bisa kena cap brutal. Nike mantan tolong kita sama-sama menjaga nama baik untuk rare angon dan pelayang yang ada di Bali. Kan kita jadi pada ya. Itu udah main layang itu biar nggak mengganggu orang lain. Nah, dalam tes play yang pertama itu pada yang tes play ketika timbang meklecet itu, tiang lihat layangan itu agak sedikit miring ke kanan pada. Apa kira-kira? Iya, pas jatuh itu pada. Jadi jatuhnya. Ya, untung tidak menubruk vario ya gitu loh. Karena kalau itu sampai vario itu kayaknya. Vario nggak tahu lah. Cuma nanti kita cek dalam video apakah memang Supra apa vario, vario Supra, Supra vario. Gitu. Jadi kita coba cek nanti gitu lah. Ya. Itu udah waktu itu kan anginnya kencang. Ya, benar. Kita kan sempat nurunin waktu timbangnya melar. Ya. Mungkin arah anginnya agak miring gini dikit. Itu udah kalau layang kelepuk itu susahnya waktu turun karena nggak ada yang dipegang. Sedikit ya titik-titik yang dipegang karena susah bambunya. Ya. Makanya alis kelepuknya itu kena angin, langsung dia miring, nyelosor ke kanan. Sempat miring dikit, tapi nggak ada masalah. Jadi syukur hari itu tidak terjadi insiden ya. Kalau insiden bambunya memar sedikit sih sudah biasa. Tapi kalau insiden nubruknya adalah vario,
sepertinya itu yang tidak biasa ya. Ya, Aduh, itu repot dah. kalau begitu itu. Celepuk makan vario. Celepuk makan vario. Tapi kalau misalnya di luar pada celepuk itu ditaruh di atas vario gitu loh. Ya. Kalau ini celepuk nungkubin vario begitu ya. Itu dah. Saking besar. Saking besarnya, iya. Nah, perlu yang jelaskan juga bahwa ketika layangan terbang itu memang tempat yang disediakan memang sangat luas, ya. Sekitar Subak Kalangan Kebon itu kalau yang lihat di buku Subak itu ada hampir 300 hektar besar. Jadi menurut yang pribadi, teman-teman area Angon main layangan, jauhilah kabel. Setelah itu agar kita tidak dituduh membuat onar nanti di masyarakat atau jauhi rumah penduduk, karena di Subak Kalangan Kebon itu terdapat lahan yang luas gitu. Sebenarnya lahannya sudah bagus, cuman apesnya itu ada kebun kacangnya, petani kan gitu pada ya. Gitu. Baik, nah mungkin sekarang ada beberapa teman yang ada di sini pada mungkin dia mau bertanya nih gitu loh. Ada yang mungkin unak dalam hatinya. Ada yang mau bertanya, mungkin 2 orang. Siapa ya kira-kira? Ya? Sira? Untuk perbaikan iki kan biasanya dalam kan belum sempurna nih kok. Ya. Nah, jadi kira-kira berapa hari nih Ki perlu proses untuk perbaikan? Karena teman-teman juga nanya 9 menit nih Ki, kapan balik mengudara nih Ki gitu. Ya kalau masalah perbaikan itu ya kurang lebih 7 hari lah. 7 hari untuk mencapai gininya perbaikan masalah kerangka itu. Ya. Berarti udah terjawab ya. Kalau jadi nanti ada yang bertanya, kalau 7 hari berarti Jumat ketemu Jumat. Ya, itu Ya. tadi ya. Sekarang hari Rebo. Ya. Hari Kamis. Oh, Ya. tetapi 7 hari itu berarti dihitung dari hari bekerja ya. Ya, Berarti dari hari ini ya. Iya. Oh, nggih. 7 Kan masa hari perbaikan. kerja maksudnya, bukan Ya. 7 hari kalender gitu loh. Iya. Ya. Masa 7 hari perbaikan, masa perbaikan. Iya, nggih, ngerti dah, Pak Dek. Ngerti gis-gis ya gitu. Jadi, pertanyaan kedua mungkin. Enten boleh? Ada? Yang di pojok mungkin? Ini bapak-bapak yang ada di ujung itu. Itu dah. Yang sama istrinya, tapi istri jangan ditinggal, Pak. Pas, Pak. Oke, pertanyaan kedua, Pak. Mungkin saya cuma mengajukan sedikit pertanyaan pada Pak Dekmes. Ini setelah proses perbaikan, apakah ada proses berikutnya? Kalau sudah mencapai kata sempurna, ya belum ya dibilang sempurna lah untuk layangan Cipuk. Apa proses berikutnya? Saya dengar katanya ada proses layangannya punya 2 baju, yang satu hitam sama boleh, yang satunya menyusul katanya dilukis, apa benar? Ya itu pertanyaannya. Terima kasih. Benar itu. Sesuai dengan pertanyaan itu benar. Kita rencana untuk set awalnya memang hitam sama poleng. Itu kalau udah sesuai dengan yang kita anggap sempurna naiknya, kita mau bikin jubah yang satu lagi yang warnanya putih terus digambar. Kan begitu Pak Man? Betul Pak Dek. Nggih, tiang tambah kide Pak Dek nggih. Mungkin Ya. jika ada pertanyaan biar jelas. Jadi setelah nanti mengudara menggunakan kain hitam dan poleng, setelah itu memang akan dilukis di kain putih supaya menyerupai celepuk. Jadi harapan kita setelah seniman layangan, seniman lukis akan masuk di sini, ya. Jadi orang itu akan melihat bahwa layangan itu bukan sesuatu proyek yang sangat sederhana, tetapi layangan itu atau melayangan ini benar-benar
adalah satu objek yang bisa membangkitkan semua lini. Oke. Kreatif. Ya. Jenis ekonomi kreatif. Oke. Jadi Pak Kadek udah mulai terangsang ini. Ternyata beliau kemarin-kemarin yang ceritakan tidak tahu bahwa beliau adalah penggerak ekonomi kreatif gitu loh. Ya. Tapi dengan ada yang seperti ini gitu, tambah bergerak lagi ekonomi yang Ya. diharapkan. Dan karena ada dua pelaku seni di sini yang akan bergerak kan begitu jadinya, atau berpartisipasi ya. Mungkin dari pertanyaan yang akhiri dulu, karena biar nggak kalau semua bertanya nanti sessionnya keburu habis ini begitu loh. Ya, yang stop dulu nih. Baik, tiba kita di penghujung acara, di mana diskusi kita sudah jelas. Jadi dari tiang rasa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada dari teman-teman Rareangon kepada kita, tiang rasa semua sudah terjawab. Nah mungkin kalau ada yang belum terjawab, kita akan jawab di sesi berikutnya ya. Yang penting tetap dukung kami untuk tetap bisa berkarya. Caranya mudah, cukup like and subscribe channel YouTube Aris Mikro dan Instagram Aris Mikro. Jadi nanti mungkin di kolom bawah ini ya, mungkin kalau nggak di sini di sana ya. Jadi karena hal kecil yang Anda lakukan dapat membuat kami untuk terus bisa beraktivitas. Saya Koma Adi dan Pak Dek Wes ya undur diri. Terima kasih.